Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jet Dynasty episode 16 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 1 November 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jet Dynasty episode 16 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 15 sebelumnya, kita diperlihatkan Xiaopan dan Biao bahu-membahu melawan iblis naga. Dan setelah Xiaopan berhasil menghabisi iblis naga, tiba-tiba makhluk berbentuk cacing Alaska muncul serta menyerang Xiaopan dan Biao. Sehingga pada saat yang sama, Xiaopan dan Biao tanpa basa-basi segera menyerang cacing Alaska ini. Namun pada saat Xiaopan terus menyerang cacing ini, ia tampaknya sedikit lengah saat tertangkap makhluk lembek ini. Serta pada saat yang sama, cacing itu membawanya pergi. Yang mana saat Xiaopan terbangun, ia segera terkejut karena pada saat ini cacing itu tampaknya membawanya masuk lebih dalam ke gua, yang pada dasarnya tempat ini sepertinya tempat terakhir dalam hidupnya. Karena pada saat yang sama cacing itu berniat mengeksekusinya dengan cara menelannya. Sehingga pada saat yang sama Xiaopan yang melihat ini segera mengeluarkan aura badasnya untuk melepas jeratan cacing itu yang melilit tubuhnya. Serta dengan tongkat saktinya ia melawan makhluk lembek itu, yang pada dasarnya hal ini hampir membuatnya tenggelam di kubangan lava yang ada di bawahnya. Namun untungnya dengan bantuan tongkatnya ia berhasil selamat serta bergegas pergi ke daratan. Dan pada saat Xiaopan sampai ke daratan, ia pelan berjalan ke depan saat ia terkejut melihat iblis rubah ekor 6 ada di hadapannya. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah bertemu iblis rubah ekor 6, Xiaopan terus memandanginya saat ia berniat untuk menghabisinya. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 6 yang melihat ini menanyakan kepada Xiaopan kenapa ia sangat berniat untuk menghabisinya. Mendengar ini, Xiaopan menjawab pertanyaan iblis rubah ekor 6 bahwa salah satu temannya, yaitu iblis rubah ekor 3, telah membuat kekacauan serta menghabisi para penduduk desa yang tidak berdosa. Yang pada dasarnya berita ini sudah diketahui iblis rubah ekor 6 saat dia meminta maaf kepada Xiaopan atas tindakan tulul yang dilakukan saudaranya itu. Ia juga memberitahu Xiaopan bahwa para manusia juga pernah melakukan hal yang sama juga kepada ras rubahnya, karena ia merasa para manusia tampaknya sangat ingin berkuasa di dunia ini tanpa memandang ras-ras makhluk lain yang hidup di dunia. Yang pada dasarnya ia tahu kehidupan di dunia ini menganut sistem siapa yang kuat pasti akan hidup, sedangkan yang lemah pasti akan mati. Namun demikian, Xiaopan tidak melanggar perkataan yang diucapkan iblis rubah ekor 6 ini, karena ia tahu bahwa perkataan yang diucapkan siluman rubah ini hanyalah trik semata, sama halnya seperti yang pernah diucapkan iblis rubah ekor 3 waktu itu. Dan tidak lama saat ia memikirkan hal ini, cahaya tongkat saktinya perlahan bersinar, yang pada dasarnya saat ia melakukan hal ini, ia tiba-tiba merasakan aura kuat dengan cepat datang dari belakangnya. Sehingga pada saat yang sama, ia segera terkejut saat ia memegang tongkat saktinya di depan dadanya sebagai bentuk penjagaan kepada iblis rubah ekor 6 yang ada di belakangnya. Serta pada saat yang sama, iblis rubah ekor 6 yang melihat tindakan Xiaopan ini juga merasakan aura yang kuat itu. Tidak lama setelah melakukan tindakan penjagaan ini, Xiaopan pelan merasakan gelombang panas yang datang dari terowongan gua saat dia berada dalam keadaan bingung serta kepanikan karena merasakan momentum itu semakin dekat dengannya. Dan setelah beberapa saat, Xiaopan melihat terowongan ini. Terowongan gua itu perlahan memancarkan cahaya di depan matanya saat iblis naga raksasa keluar dari terowongan itu. Sehingga pada saat yang sama, iblis naga itu meraung serta naik ke udara sebelum pada akhirnya menunjukkan sosok putih turun dari kepala naga itu, yang ternyata adalah iblis rubah ekor 3 saat dia segera mendarat di depan iblis rubah ekor 6. Serta pada saat yang sama, kekhawatiran muncul di wajahnya saat ia menanyakan tentang kondisi iblis rubah ekor 6. Mendengar ini, iblis rubah ekor 6 tersenyum saat dia memberitahu saudaranya itu bahwa kondisinya cukup baik karena Xiaopan yang ada di sisinya saat ini tidak melakukan apa-apa kepadanya. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 3 yang melihat ini wajahnya perlahan menunjukkan kesedihan saat ia memberitahu iblis rubah ekor 6
6 bahwa selain ada Siopan di gua ini, juga ada 2 anggota dari lembah pensiang. Sontak info yang disebutkan iblis rubah ekor 3 membuat tubuh iblis rubah ekor 6 menggigil saat ia menoleh ke arah saudaranya itu serta menanyakan kepadanya apakah anggota pensiang itu adalah Pak Tua Sangguan. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 3 yang mendengar ini perlahan menggelengkan kepalanya saat ia menjawab bahwa anggota lembah pensiang itu bukan Pak Tua Sangguan, melainkan murid dari generasi muda lembah pensiang yang mempunyai keterampilan yang cukup kuat. Bahkan iblis rubah ekor 3 memberitahu iblis rubah ekor 6 bahwa ia merasa 2 murid generasi muda ini bukan tandingannya, yang pada dasarnya hal ini membuat iblis rubah ekor 6 terkejut saat ia memperingatkan saudaranya itu untuk tidak perlu baku hantam dengan 2 generasi muda itu serta lebih baik membiarkannya saja. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 3 mengatakan kepada iblis rubah ekor 6 bahwa tindakan yang dilakukannya itu hanya semata-mata untuk menahan mereka agar tidak dapat masuk ke dalam gua ini serta menangkapnya. Serta pada saat yang sama, ia memberitahu iblis rubah ekor 6 bahwa kemungkinan tempat ini sudah dikepung serta ia menanyakan kepada saudaranya itu hal apa yang harus mereka lakukan saat ini. Melihat ini, iblis rubah ekor 6 perlahan menatap saudara perempuannya itu saat ia dengan terengah-engah berkata bahwa ia sudah pasrah dengan keadaan ini, yang pada dasarnya ia sudah tahu bahwa kondisinya saat ini kemungkinan tidak akan bisa bertahan lama dari kejaran orang-orang dari lembah pensiang. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 3 yang melihat ini meminta saudara laki-lakinya itu untuk tidak membahas hal ini, serta pada saat yang sama ia berjanji akan membawa saudara laki-lakinya itu pergi dari tempat ini saat ia menyarankannya untuk menggunakan cermin neraka yang mereka miliki saat ini serta menggabungkannya dengan kultivasinya. Meskipun demikian, iblis rubah ekor 6 perlahan menggelengkan kepalanya saat ia menolak saran dari saudara perempuannya itu, karena saat ini ia merasa tubuhnya cukup lemah serta tidak bisa melakukan hal itu, yang pada dasarnya hal ini membuat tubuh iblis rubah ekor 3 menggigil. Sebelum pada akhirnya iblis rubah ekor 6 menyarankan saudara perempuannya itu agar menggunakan cermin neraka itu untuk dirinya saja ketika orang-orang dari lembah pensiang datang untuk menangkapnya. Dan saat iblis rubah ekor 6 menyarankan hal ini kepada iblis rubah ekor 3, tiba-tiba ia berhenti berbicara. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 3 perlahan berdiri di depan saudara laki-lakinya itu saat ia memasukkan tangannya ke pakaiannya serta mengeluarkan cahaya merah yang ternyata adalah cermin neraka, yang pada dasarnya kejadian ini juga disaksikan Xiaoyan dengan keheranan di wajahnya saat iblis rubah ekor 3 itu memegang cermin neraka itu. Serta pada saat yang sama, setetes air matanya perlahan jatuh di cermin itu sebelum pada akhirnya itu berubah menjadi asap putih yang menguap di udara. Yang mana setelah melakukan ritual ini, iblis rubah ekor 3 dengan sedih meratapi saudara laki-lakinya itu yang selalu melindunginya sewaktu mereka berada di Bukit Rubah, yang pada dasarnya hal ini membuat Siopan perlahan mengambil beberapa langkah berdiri di belakang mereka serta kebingungan terpancar di wajahnya. Sebelum pada akhirnya iblis rubah ekor 3 itu melakukan hal yang tidak terduga saat ia tiba-tiba berteriak dan menempatkan cermin neraka di dadanya. Sehingga pada saat yang sama, iblis rubah ekor 6 yang melihat kejadian di luar nalar ini tiba-tiba terkejut saat ia segera berteriak keras. Ledakan dahsyat yang memukul hati segera terdengar di telinga Siopan saat ia berdiri di belakang iblis rubah ekor 3 itu serta melihat cahaya cermin neraka keluar dari punggungnya. Sehingga pada saat yang sama, darah segar keluar dari tubuhnya saat ia jatuh tanpa daya ke tanah di depan iblis rubah ekor 6. Melihat saudaranya jatuh tersungkur di depannya, teriakan keluar dari mulut iblis rubah ekor 6, yang pada dasarnya hal ini membuat Siopan pelongo-pelongo saat dia melihat iblis rubah ekor 6 dengan tubuh tremornya berjuang untuk maju ke depan menggapai tubuh sekarat saudara perempuannya itu tidak jauh darinya. Tetapi karena tubuhnya sangat lemah, Siopan yang melihat ini tiba-tiba bergegas ke depan saat dia dengan hati-hati membawa tubuh iblis rubah ekor 3 itu yang terluka parah ke depan iblis rubah ekor 6. Tidak lama setelah meraih saudara perempuannya itu, iblis rubah ekor 6 itu terus meratapi kondisi menyuramkan saudaranya itu. Sehingga pada saat yang sama, saat iblis rubah ekor 6 masih meratapinya dengan wajah sedih, iblis rubah ekor 3 perlahan membuka matanya dengan susah payah serta dengan suara seraknya ia mengatakan kepada iblis rubah ekor 6 bahwa ia sekarang tidak bisa menyuruhnya pergi dari tempat ini sendirian karena ia merasa saat ini ia ingin terus hidup bersama dengan saudara laki-lakinya ini. Sebelum pada akhirnya setelah mengatakan hal ini, iblis rubah ekor 3 itu perlahan menutup matanya lagi untuk selamanya.
Setelah wassalamnya iblis rubah ekor 3, cermin neraka di dadanya perlahan menunjukkan ketenangan saat semua cahayanya mulai menghilang. Sehingga pada saat yang sama, Siopan tiba-tiba menemukan iblis naga raksasa milik iblis rubah ekor 3 itu juga menghilang. Yang pada dasarnya hal ini membuatnya terheran-heran. Tidak lama setelah keheranan muncul di wajahnya saat melihat kejadian ini. Iblis rubah ekor 6 yang terdiam untuk sementara waktu perlahan mengangkat kepalanya saat ia memanggil Siopan untuk datang di hadapannya. Sehingga pada saat yang sama, Siopan yang melihat ini perlahan berjalan ke tempatnya. Dan setelah melihat Siopan sampai di hadapannya, iblis rubah ekor 6 meminta bantuan kepada Siopan untuk melemparkan dirinya dan juga saudara perempuannya ke dalam kubangan lava. Sehingga pada saat yang sama, Siopan yang melihat ini perlahan mengangguk keras, serta pada saat yang sama, ia segera menarik iblis rubah ekor 6 yang saat ini memegangi saudara perempuannya. Sebelum pada akhirnya, mereka akhirnya sampai di ujung lava. Dan ketika sampai di ujung lava, iblis rubah ekor 6 perlahan tersenyum sambil menatap Siopan saat ia perlahan mengambil cermin neraka dari dada iblis rubah ekor 3 dan memberikannya kepada Siopan sebagai kenang-kenangan. Sehingga pada saat yang sama, ia memberitahu Siopan bahwa cermin ini merupakan artefak ilahi yang dimiliki ras rubahnya. Serta pada saat yang sama, ia berpesan kepada Siopan untuk tidak membiarkan orang lain melihatnya. Sebelum pada akhirnya, setelah mengatakan hal ini kepada Siopan, ia akhirnya terjun ke dalam kubangan lava. Dan segera, Siopan yang melihat ini perlahan menarik napas dalam-dalam saat ia segera pergi dari tempat ini. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 16 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata, saya ucapkan bye-bye.